Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Ikrimah dengan NIM 2488010049. Saya dari kelas Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal UAS nomor 2, di mana pada setiap bagian apakah vektor merentang terhadap R3. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan dari tiap soal pada bagian nomor 2 tersebut. Sebelum kita menjawab soal-soalnya, kita definisikan dahulu pengertian dari merentang atau membangun. Definisi dari merentang atau membangun sendiri merupakan himpunan vektor yang dimana himpunan S sama dengan V1, V2 sampai Vn dikatakan membangun atau merentang suatu ruang vektor V jika setiap vektor pada V selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di himpunan S. Misalkan, setiap vektor pada V adalah vektor U. Maka, jika U dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di himpunan S, yaitu K1 V1 tambah K2 V2 tambah sampai Kn Vn, sama dengan vektor U. Kemudian, terdapat nilai K1, K2 sampai Kn dalam arti SPL ini memiliki solusi. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa V1, V2 sampai dengan Vn adalah vektor-vektor yang membangun ruang vektor V. Dan untuk soal yang pertama itu 2A, di mana V1 sama dengan 222, V2 sama dengan 003, V3 sama dengan 011. Kita misalkan untuk V1 merupakan vektor 1 yang dimana sama dengan 222, V2 vektor 2 sama dengan 003, dan V3 vektor 3 sama dengan 011. Langkah pertama, kita akan periksa apakah vektor-vektor tersebut bebas linear atau tidak. Yang dimana K1 V1 tambah K2 V2 tambah K3 V3 sama dengan 0. Apakah dari persamaan homogen ini dihasilkan solusi tunggal atau tidak? Atau kita bisa tuliskan menjadi sebuah sistem persamaan linear yang terdiri dari 3 buah persamaan, yaitu K1 222 tambah K2 0003 tambah K3 011 sama dengan 000. Didapatkan persamaan linearnya yaitu 2K1 sama dengan 0, 2K1 tambah K3 sama dengan 0, 2K1 tambah 3K2 ditambah K3 sama dengan 0. Bila kita tuliskan dalam bentuk matriks yang ukurannya 3x3, sehingga matriks ini merupakan matriks persegi. Di sistem persamaan linear, untuk matriks yang koefisiennya berupa matriks persegi, kita bisa menentukan apakah SPL-nya memiliki solusi tunggal atau tidak, dilihat dari determinannya. Jadi, SPL ini akan memiliki solusi tunggal jika determinannya tidak sama dengan 0. Di sini determinan A Di sini terdapat determinan A sama dengan pada baris pertama yaitu 200, baris kedua 201 dan baris ketiga 231. Di mana determinan A sama dengan 2 dikali 0 dikali 1 ditambah 0 kali 1 kali 2 ditambah 0 kali 2 kali 3 dikurangi 2 kali 0 kali 0 ditambah 3 kali 1 kali 2 ditambah 1 kali 2 kali 0 sama dengan 0 dikurangi 6. Jadi didapatkan determinan A yaitu negatif 6. Karena determinan A tidak sama dengan 0, maka SPL ini memiliki solusi tunggal K1, K2, K3 sama dengan 0, sehingga V1, V2, dan V3 saling bebas linear. Hal ini bisa dibuktikan dengan menggunakan operasi baris elementer dengan metode Gauss. Langsung saja kita ke operasi baris elementer yang ada di paling bawah penjelasannya, karena saya menulisnya tidak berurut. Selanjutnya, kita melakukan operasi baris elementer sebagai cara alternatif lain dalam menentukan apakah vektor-vektor ini bebas linear atau tidak. Nah, pada operasi baris pertama masih berupa
angka 2 yang seharusnya kita jadikan menjadi satu utama. Untuk bisa menjadikan satu utama pada baris pertama, kita kalikan baris pertama dengan 1/2. Yang tadinya 200 menjadi 100. Nah, pada operasi baris kedua, yaitu kita kalikan baris pertama dikali dengan 2 ditambah B2. Yang tadinya 201, ketika dikalikan dengan 2 kali baris pertama tambah baris kedua, maka hasilnya yaitu 001. Yang selanjutnya kita operasikan baris ketiga, yaitu 2 dikali baris pertama ditambah baris ketiga. Yang tadinya pada baris ketiga 231, ketika dioperasikan menjadi 031. Nah, dari 3 operasi baris tersebut didapatkan hasilnya yaitu 100 pada baris pertama, 001 pada baris kedua, dan 031 pada baris ketiga. Karena pada baris kedua 001 sementara pada baris ketiga 031, kita tukarkan saja posisinya. Baris ketiga kita tukar ke baris kedua kita tukar ke baris ketiga. Maka hasilnya jadi 100 pada baris pertama, 031 pada baris kedua, dan 001 pada baris ketiga. Nah, pada baris kedua 031 pada bilangan 3 tersebut yang harusnya kita jadikan satu utama, tapi di sini belum menjadi satu utama. Oleh karena itu, kita kalikan baris kedua ini dengan 1/3. Maka hasilnya yaitu 1/3. Dan terakhir, kita nolkan unsur yang berada di atas satu utama, yaitu 1/3 dengan operasinya adalah negatif 1/3 dikali dengan baris ketiga ditambah baris kedua, sehingga hasilnya yaitu 100 pada baris pertama, 010 pada baris kedua, dan 001 pada baris ketiga. Hasil akhirnya dari eliminasi tersebut didapatkan bahwa 3 baris tak 0. Artinya tidak ada vektor yang bisa dibentuk dari 2 lainnya. Sehingga ketiga vektor tersebut, V1, V2, dan V3 bebas linear. Maka mereka merentang terhadap seluruh ruang terhadap R3. Nah, untuk soal 2B yang dimana V1 sama dengan 2 negatif 1, 3, V2 sama dengan 4, 1, 2, dan V3 sama dengan 8, min 1, 8. Kita misalkan V1 merupakan vektor pertama sama dengan 2, negatif 1, 3, V2 merupakan vektor kedua, 4, 1, 2, V3 merupakan vektor ketiga sama dengan 8, negatif 1, 8. Kita seperti baris pertama akan memeriksa apakah vektor-vektor ini bebas linear atau tidak dengan K1 V1 tambah K2 V2 tambah K3 V3 sama dengan 0, di mana didapatkan persamaannya itu 2K1 tambah 4K2 tambah 8K2 sama dengan 0 pada persamaan pertama, dan negatif 2K1 tambah K2 tambah negatif K3 sama dengan 0 pada persamaan kedua, dan 3K1 tambah 2K2 tambah 8K3 sama dengan 0 pada persamaan ketiga. Dari persamaan tersebut bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks yang ukurannya 3x3 juga sama dengan pada operasi yang 2A, sehingga matriks ini merupakan matriks persegi. Sistem persamaan linear untuk matriks yang koefisiennya berupa matriks persegi, kita bisa menentukan apakah SPL-nya memiliki solusi tunggal atau tidak dilihat dari determinannya. Di sini determinannya yaitu det A sama dengan 248 negatif 1 1 negatif 1 328 sama dengan 2 dikali 1 kali 8 ditambah 4 dikali min 1 kali 3 ditambah 8 kali min 1 kali 2 dikurangi 3 dikali 1 kali 8 ditambah 2 kali negatif 1 dikali 2 ditambah 8 kali negatif 1 dikali 4, sehingga didapatkan hasilnya itu negatif 12 dikurangi negatif 12, maka hasilnya itu 0.
kita bisa melakukan cara lainnya untuk bisa menentukan SPL-nya dengan cara operasi baris elementer. Nah, operasi baris elementer pada soal 2B ini, pada operasi pertama kita jadikan angka pada baris pertama ini menjadi satu utama dengan cara membagi baris pertama dengan mengkalikan baris pertama dengan 1/2. Nah, 1/2 dikali baris pertamanya yaitu 2, maka hasilnya 1. 1/2 dikali 4 sama dengan 2. 1/2 dikali 8 sama dengan 4. Jadi baris pertama yang tadinya 2, 4, 8 dioperasikan dengan 1/2 dikali baris pertama, hasilnya yaitu 1, 2, 4. Nah, operasi pada baris kedua kita kalikan 1 dikali baris pertama ditambah baris kedua. Yang tadinya negatif 1, 1, negatif 1, ketika dioperasikan dengan 1 dikali baris pertama ditambah baris kedua, maka hasilnya yaitu 0, 3, 3. Operasi baris ketiga yaitu kita kalikan baris pertama dengan negatif 3 ditambah baris ketiga. Yang tadinya 3, 2, 8, ketika kita operasikan dengan negatif 3 dikali baris pertama ditambah baris ketiga, hasilnya yaitu 0, negatif 4, negatif 4. Nah, karena pada baris pertama di sebelah satu utamanya masih belum 0, maka kita nolkan terlebih dahulu baris pertama, angka di sebelah baris satu utama ini. Selanjutnya kita operasikan 1/3 dikali baris kedua, dari 033 menjadi 011. Operasi selanjutnya yaitu kita operasikan baris kedua dikali 4 ditambah baris ketiga, yang tadinya pada baris ketiga 0, negatif 4, negatif 4 menjadi 0, 0, 0. Didapatkan dari operasi baris elementer yaitu 124, 011, 000. Hasil eliminasi menghasilkan satu baris 0, yang berarti salah satu vektor merupakan kombinasi linear dan dari dua vektor lainnya. Ketiga vektor tersebut tidak bebas linear sehingga tidak dapat merentang terhadap ruang R3. Maka didapatkan hasil dari soal 2A memiliki solusi tunggal karena pada K1, K2, K3 sama dengan 0 sehingga V1, V2, dan V3-nya saling bebas linear dan mereka merentang seluruh ruang terhadap R3. Sementara pada soal 2B didapatkan hasilnya yaitu tidak memiliki solusi tunggal dikarenakan salah satu vektor merupakan kombinasi linear dari dua vektor lainnya, sehingga ketiga vektor tersebut tidak bebas linear sehingga tidak dapat merentang terhadap ruang R3. Jadi, itulah jawaban dari soal UAS aljabar linear kali ini. Mohon maaf apabila penjelasan saya masih bisa kurang dimengerti ataupun masih belibet dan masih banyak kesalahan dalam sistematika penjelasannya. Saya harap bisa dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.